Pernahkah kamu merasa hidupmu tiba-tiba berat, padahal kamu bekerja keras, berdoa setiap malam, bersedekah, bahkan menjaga salatmu, tapi rezeki seperti tak pernah datang? Cahaya dalam hatimu mulai meredup, langkahmu terasa tertahan, dan setiap harapan berubah jadi kebingungan. Lalu kamu bertanya, kenapa semua terasa sulit ya Allah? Tapi tahukah kamu, kadang bukan karena doa kita kurang, atau ibadah kita salah, melainkan karena orang-orang di sekitar kita. Ya, mungkin mereka bukan hanya teman. Mereka adalah penghalang rezeki, penyedot berkah, bahkan bisa jadi sebab hidupmu terpuruk tanpa kamu sadar. Dan yang lebih menakutkan, Nabi telah memperingatkan hal ini 14 abad yang lalu, bahwa akan datang masa di mana teman dekat menjadi sebab seseorang kehilangan cahaya, kehilangan arah, bahkan kehilangan keberkahan hidup. Mungkin kamu sedang hidup di masa itu sekarang, dan mungkin salah satu dari mereka sedang duduk di sampingmu. Berhati-hatilah, mungkin bukan karena nasibmu yang buruk, bukan pula karena doamu tak didengar, tapi karena ada seseorang di sekitarmu yang menjadi penyebab semua itu. Teman. Ya, temanmu sendiri. Rasulullah SAW pernah memperingatkan dengan kalimat yang mengguncang jiwa. Seseorang tergantung agama temannya, maka hendaklah salah seorang di antara kalian memperhatikan siapa yang dijadikan teman. Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmidzi. Kata tergantung agama temannya bukan sekadar nasihat moral, itu peringatan spiritual. Karena dalam setiap pertemanan ada transfer energi. Energi iman atau energi maksiat. Dan jika kamu salah memilih teman, bukan hanya akhlakmu yang rusak, rezekimu pun bisa tertutup rapat. Bayangkan, kamu melangkah bersama seseorang yang kamu anggap sahabat. Kalian tertawa, bercanda, saling percaya. Tapi tanpa kamu sadari, setiap tawa, setiap obrolan, setiap waktu yang kamu habiskan dengannya adalah rantai halus yang mengikat hatimu pada kelalaian. Dia membuatmu menunda sholat, menertawakan hal-hal dosa, membuatmu membicarakan orang lain, dan lambat laun kamu mulai berubah, bukan ke arah cahaya tapi ke arah gelap tanpa kamu sadari. Dan disitulah semua dimulai. Berkah mulai surut, pintu rezeki mulai tertutup, doa terasa berat. Bukan karena Allah tak sayang, tapi karena kamu membiarkan racun spiritual itu menetes setiap hari dari mulut seseorang yang kamu sebut teman. Pertanyaannya adalah, siapa yang selama ini ada di sisimu, tapi diam-diam menarikmu menjauh dari Allah? Siapa yang sering kamu dengar suaranya, tapi justru menggelapkan hatimu? Apakah dia benar-benar teman atau sebenarnya penutup rezekimu yang menyamar dalam senyuman? Banyak orang terjebak karena berpikir, cuman ngobrol kok, cuma bercanda, cuma nongkrong. Tapi tahukah kamu, dari cuma itulah iman terkikis sedikit demi sedikit. Dan ketika iman melemah, rezeki pun ikut menjauh. Allah tidak akan menurunkan keberkahan kepada hati yang dipenuhi kelalaian. Dan kelalaian itu seringkali datang dari orang yang paling dekat denganmu. Rasulullah SAW mengingatkan, teman yang baik seperti penjual minyak wangi, sedangkan teman yang buruk seperti pandai besi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kamu bisa mencium aroma kebaikan dari teman yang saleh, tapi teman buruk akan membuatmu terciprat api maksiat, meski kamu tak bermaksud ikut terbakar. Pertanyaannya, sekali lagi, apakah selama ini kamu berjalan bersama penjual minyak wangi, atau bersama pandai besi yang sedang meniup bara neraka di belakangmu? Karena terkadang orang yang paling kamu percaya, justru yang paling membawamu jauh dari cahaya. Dan ketika hidupmu mulai terasa gelap, mungkin itu karena kamu membiarkan mereka berdiri terlalu dekat. Pernahkah kamu memperhatikan, setiap kali kamu berkumpul dengan teman tertentu, hidupmu seperti berubah. Ada yang membuatmu pulang dengan hati tenang, tapi ada juga yang membuatmu pulang dengan hati kering, kosong, dan gelisah. Itu bukan kebetulan. Itu tanda Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu bergaul kecuali dengan orang mukmin, dan jangan makan kecuali dengan orang bertakwa. Hadis riwayat Abu Daud. Kata jangan di sini bukan sekadar saran tapi peringatan keras, karena setiap hubungan membawa akibat. Ada teman yang jadi magnet rezeki, ada pula yang jadi penyedot berkah. Teman pembawa sial bukan berarti membawa nasib buruk secara magis. Bukan. Tapi karena perilakunya menular, pesimisnya, keluhannya, dosanya, bahkan pandangannya terhadap hidup. Dan saat kamu terlalu lama duduk di sampingnya, tanpa sadar kamu mulai berpikir seperti dia,
mulai mengeluh seperti dia, dan akhirnya kamu menarik energi yang sama. Energi kehilangan, energi kebuntuan, energi sial. Pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa usahamu tidak lancar, padahal kamu sudah berdoa? Kenapa hatimu gelisah padahal kamu rajin ibadah? Bisa jadi jawabannya sederhana. Karena kamu membiarkan pencuri berkah duduk di sampingmu setiap hari. Mereka datang dalam banyak bentuk. Ada yang suka mengeluh tanpa henti. Ada yang selalu membicarakan kesulitan hidup tanpa pernah bersyukur. Ada yang hidupnya hanya diisi dengan gosip, iri, dan kebencian. Dan setiap kata yang keluar dari mulut mereka, seperti kabut hitam yang perlahan menutupi cahaya hatimu. Nabi SAW pernah bersabda, hasad, iri dengki, memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Dawud. Bayangkan jika temanmu iri kepadamu, terhadap rezekimu, keluargamu, atau bahkan senyummu, tanpa kamu sadari setiap kali kamu bersamanya, dia memancarkan rasa dengki yang membuat jiwamu lelah, usahamu mandek, dan semangatmu mati perlahan. Kamu pikir dia teman, padahal dia sedang memakan keberkahanmu hidup-hidup. Dan yang lebih menakutkan, kadang mereka tidak menyadarinya. Kadang kamu juga tidak, karena mereka tidak datang dengan tanduk dan wajah jahat. Mereka datang dengan tawa, perhatian, dan kalimat manis. Tapi di balik semua itu, ada aura kelalaian yang menempel di tubuh mereka. Dan setiap kali kamu dekat, rezekimu pun ikut padam. Pernahkah kamu merasa, setelah nongkrong dengan seseorang, hatimu tiba-tiba berat untuk sholat? Atau tiba-tiba kamu jadi malas bekerja, hilang motivasi, dan pikiranmu dipenuhi hal negatif? Itulah tanda-tanda bahwa hubunganmu sedang dirasuki energi yang salah. Rasulullah menyebut teman buruk seperti pandai besi. Kamu mungkin tak bermaksud ikut terbakar, tapi hawa panasnya akan membuatmu melepuh, dan bara yang kecil itulah yang bisa membakar habis rezekimu tanpa kamu sadari. Maka tanyakan pada dirimu sekarang, siapa yang paling sering bersamamu? Setelah bersamanya, apakah hatimu makin ringan atau justru makin berat? Apakah dia mengingatkanmu kepada Allah atau mengajarkanmu cara menikmati dunia tanpa batas? Karena rezeki tidak hanya datang dari kerja keras. Rezeki datang dari hati yang bersih, hubungan yang berkah, dan lingkungan yang diridai Allah. Dan teman adalah lingkungan paling dekat dengan jiwamu. Maka jika kamu ingin membuka pintu rezeki, kadang bukan uang yang perlu dicari, tapi teman yang perlu diganti. Pernahkah kamu punya teman yang setiap kali bersamanya kamu merasa ringan melakukan hal yang salah? Awalnya hanya bercanda kecil, lalu berubah jadi kebohongan ringan, dan tanpa sadar, kamu mulai berani menantang batas dosa. Dia bilang, santai aja bro, Allah Maha Pengampun. Atau, nggak apa-apa sekali-sekali, yang penting niatnya nggak jahat. Kedengarannya sepele, tapi disitulah awal kehancuran spiritualmu dimulai. Rasulullah telah menggambarkan dengan ngeri tentang seseorang yang di akhirat akan menyesal sambil menggigit tangannya. Seraya berkata, aduhai, kiranya aku tidak menjadikan si Fulan sebagai teman akrabku. Sungguh dia telah menyesatkanku dari peringatan setelah datang kepadaku. Quran Surat Al-Furqan ayat 27 sampai ayat 29. Bayangkan, seseorang yang menyesal bukan karena musuhnya, tapi karena temannya sendiri. Seseorang yang dulu dia percaya, dia tertawa bersamanya, makan bersamanya, namun di akhirat nanti, dialah yang menjadi penyebab dia tersesat. Pertanyaannya, apakah mungkin kamu juga sedang berjalan bersama seseorang seperti itu? Seseorang yang tidak mendorongmu menuju ketaatan, tapi menarikmu perlahan-lahan ke dalam jurang dosa, dengan senyum dan candaan. Teman seperti ini tidak selalu tampak jahat. Kadang mereka justru paling lucu, paling menghibur, dan paling menyenangkan. Tapi setiap tawa bersamanya meninggalkan noda kecil di hatimu. Sampai suatu saat noda itu menutupi seluruh cahaya yang ada di dalam dirimu. Awalnya kamu menunda salat karena masih nongkrong, lalu terbiasa berbohong untuk menutupi dosa kecil, dan tiba-tiba kamu sadar kamu tidak lagi merasa bersalah. Itulah tanda paling berbahaya. Ketika dosa tidak lagi terasa salah, berarti hati sudah mulai mati. Teman yang menyeretmu ke dosa adalah seperti tali halus yang melilit kakimu. Kamu tidak merasakannya, tapi lama-lama kamu terjerat hingga tak bisa lepas. Dia akan membuatmu nyaman dalam maksiat dan malas dalam taat. Dan setiap kali kamu berusaha memperbaiki diri, suaranya muncul. Ngapain sih sok alim? Udah, hidup itu dinikmati aja, kata-kata itu.
adalah racun yang dibungkus pertemanan. Rasulullah SAW bersabda, perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk adalah seperti pembawa minyak wangi dan pandai besi. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Bayangkan, kamu berdiri di samping seorang pandai besi. Kamu tidak ikut memegang bara, tapi percikan apinya tetap membakar bajumu. Begitulah teman buruk. Kamu tak sadar ikut terbakar sampai hidupmu mulai hangus perlahan. Pernahkah kamu merasa doa-doamu tak lagi menyentuh langit? Hidupmu berjalan tapi hambar. Usahamu keras tapi hasilnya seret. Mungkin karena Allah menahan berkah, sebab kamu terlalu dekat dengan dosa. Dan dosa itu datang lewat temanmu sendiri. Allah tidak akan menurunkan rahmat di lingkungan yang dilingkupi maksiat. Dan jika kamu terus bergaul di dalamnya, tanpa sadar kamu menutup pintu rezekimu sendiri. Jadi tanyakan pada dirimu malam ini, siapa orang yang selalu bersamamu ketika kamu lupa pada Allah? Siapa yang membuatmu menertawakan dosa bukan menangisinya? Apakah dia benar-benar teman? Atau sebenarnya ujian yang menyamar dalam bentuk tawa? Teman sejati tidak akan menyeretmu ke neraka. Dia akan menarikmu ke surga, meskipun harus membuatmu marah sementara. Karena dia tahu, lebih baik kamu tersinggung di dunia, daripada menyesal di akhirat. Ada satu jenis teman yang lebih berbahaya dari yang menyeretmu ke dosa. Dia tidak menjerumuskanmu secara langsung, tapi menggerogoti berkahmu secara perlahan. Itulah teman yang iri. Dia tersenyum di depanmu tapi hatinya terbakar melihat keberhasilanmu. Dia memuji usahamu tapi diam-diam berharap kamu gagal. Dia menepuk pundakmu tapi dalam hatinya berbisik, kenapa bukan aku? Rasulullah SAW memperingatkan, hati-hatilah terhadap hasad, iri, dengki. Karena hasad memakan kebaikan sebagaimana api memakan kayu bakar. Hadis riwayat Abu Daud. Bayangkan, api kecil iri hati itu bisa menghanguskan semua pahala yang telah kamu kumpulkan. Tapi yang lebih mengerikan, api itu tidak hanya membakar pelakunya. Kadang bara panasnya juga menghanguskan berkah orang-orang di sekitarnya. Pernahkah kamu merasakan hubunganmu dengan seseorang awalnya hangat, tapi kemudian tiba-tiba hambar, penuh masalah, dan tanpa sebab jelas kamu mulai kehilangan ketenangan? Mungkin bukan karena takdir, tapi karena pandangan matanya yang iri telah merampas keberkahanmu. Iri itu energi gelap, dan setiap kali kamu terlalu dekat dengannya, energi itu berpindah kepadamu, membuatmu gelisah, lelah, dan kehilangan arah. Teman yang iri bukan selalu musuh terbuka. Kadang dia adalah sahabat lama yang diam-diam membandingkan hidupnya denganmu. Dan saat Allah memberimu lebih, dia mulai merasa kecil, tidak terima, bahkan kesal. Kamu tidak menyadarinya karena dia tetap bersikap manis. Tapi lihat baik-baik, tatapan matanya berubah setiap kali kamu bahagia. Nada suaranya berubah ketika kamu bercerita tentang keberhasilan. Dan kamu mulai merasakan sesuatu yang aneh, seperti keberkahan yang menurun setelah bertemu dengannya. Mengerikan, bukan? Rasulullah SAW mengajarkan doa agar kita dilindungi dari orang yang dengki. Aku berlindung kepada Allah dari kejahatan pendengki apabila ia dengki. Quran Surat Al-Falaq ayat 5. Karena Nabi tahu, dengki bisa membunuh tanpa senjata, membunuh semangat, membunuh rasa syukur, membunuh kepercayaan diri, bahkan membunuh keberkahan rezeki. Pertanyaannya, apakah kamu sedang berteman dengan seseorang yang diam-diam tidak suka melihatmu bahagia? Apakah ada yang pura-pura mendukungmu tapi sebenarnya menunggu kamu jatuh? Apakah mungkin orang itu ada di sekitarmu saat ini? Teman seperti ini ibarat ular yang diam di bawah rumput, tidak menggigit langsung, tapi racunnya menyebar lewat kehadirannya. Dia bisa membuatmu selalu ragu, selalu merasa kurang, selalu tidak puas dengan nikmat yang sudah kamu punya. Dan ketika syukur hilang, disitulah pintu rezeki benar-benar tertutup. Allah berfirman, jika kamu bersyukur, niscaya Aku akan menambah nikmatmu. Tetapi jika kamu kufur, sesungguhnya azabku sangat pedih. Quran Surat Ibrahim ayat 7. Teman yang iri akan membuatmu lupa bersyukur. Dia membuatmu sibuk membandingkan hidupmu dengan orang lain, sampai kamu lupa berterima kasih atas nikmat yang sudah ada. Itulah cara setan bekerja. Bukan dengan menghancurkanmu secara langsung, tapi melalui rasa tidak puas yang ditanam oleh teman yang salah. Jadi berhati-hatilah, jangan biarkan siapapun membuatmu kehilangan rasa syukurmu. Karena begitu syukur hilang, rezeki pun ikut pergi. Maka lihat sekelilingmu sekarang. Lihat siapa yang benar-benar tulus bahagia saat kamu senang. Lihat siapa yang tetap di sisimu saat kamu gagal.
Dan lihat siapa yang diam-diam menjauh setiap kali kamu naik ke atas. Itulah ujian terhalus dalam hidup, bukan musuh di luar sana, tapi teman yang pura-pura peduli di sisimu. Pernahkah kamu merasa seseorang datang dengan penuh keramahan, tapi entah kenapa setiap kali dia pergi kamu merasa lelah, bukan hanya di hati tapi juga di jiwa. Awalnya dia datang dengan senyum, bercerita manis, memuji, lalu meminta sesuatu, uang, waktu, tenaga, perhatian. Dan ketika kamu tak lagi bisa memberi, dia menghilang, tanpa jejak, tanpa ucapan terima kasih, seolah kamu hanya batu loncatan kecil di jalan kepentingannya. Teman seperti ini tampak biasa, tapi dalam pandangan Allah, mereka adalah penyedot keberkahan. Rasulullah SAW bersabda, sebaik-baik teman adalah yang membantu mengingatkanmu kepada Allah, dan seburuk-buruk teman adalah yang hanya datang untuk urusan dunia. Renungkan kalimat itu, yang hanya datang untuk urusan dunia. Bukankah begitu banyak hubungan hari ini yang berawal dari niat duniawi? Teman kerja, teman bisnis, teman manfaat. Begitu tidak ada keuntungan, hubungan pun layu seperti daun kering tertiup angin. Pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa setiap kali kamu membantu seseorang dengan tulus, hidupmu malah terasa berat setelahnya? Kenapa setelah memberi kamu justru kehilangan ketenangan? Bukan mendapatkan keberkahan. Mungkin karena yang kamu bantu bukan orang yang ikhlas menerima. Mungkin karena kamu dikelilingi oleh teman yang hanya datang saat ada maunya. Teman seperti ini ibarat lintah di air bening. Kamu tidak menyadari keberadaannya, tapi diam-diam, dia menghisap energimu sedikit demi sedikit. Dan setiap kali kamu berusaha menolong, kamu justru semakin lemah, semakin kosong. Dia tidak pernah datang saat kamu sedih, tidak pernah bertanya saat kamu jatuh, tapi selalu muncul saat kamu mulai berdiri tegak. Dan saat kamu sibuk mencari cara memperbaiki hidup, dia datang membawa beban baru, permintaan, keluhan, masalah. Dia mengubah kebaikanmu menjadi pintu lelah tanpa batas. Pertanyaannya, berapa banyak waktu dan tenaga yang sudah kamu habiskan untuk orang yang hanya mengingatmu saat butuh? Apakah kamu sadar mungkin rezekimu tersendat karena kamu salah menyalurkan energimu? Bukan kepada mereka yang tulus, tapi kepada mereka yang hanya datang untuk menguras. Nabi SAW mengingatkan kita tentang satu hal penting. Pergaulilah manusia dengan akhlak yang baik, dan jauhilah orang yang banyak menuntut. Orang yang banyak menuntut tidak hanya menghabiskan hartamu, tapi juga ketenanganmu. Dan ketenangan adalah pintu rezeki. Jika hatimu lelah karena terus memberi tanpa arah, maka jangan heran jika berkah ikut menjauh. Ingat, teman sejati bukan yang datang saat kamu punya sesuatu, tapi yang tetap tinggal saat kamu kehilangan segalanya. Dan mungkin, sudah saatnya kamu bertanya pada diri sendiri, siapa yang benar-benar tulus di sisimu? Dan siapa yang hanya meminjam senyum untuk menutupi kepentingannya? Karena terkadang ujian terbesar bukan kehilangan teman, tapi menyadari bahwa selama ini kamu tidak pernah benar-benar punya teman. Waktu, sesuatu yang paling mahal tapi paling mudah dicuri. Dan pencurinya kadang bukan orang jahat, bukan pencopet, bukan maling, tapi temanmu sendiri. Rasulullah SAW bersabda, ada dua kenikmatan yang banyak dilalaikan manusia, kesehatan dan waktu luang. Hadis riwayat Bukhari. Tahukah kamu apa yang lebih berbahaya dari kehilangan uang? Kehilangan waktu. Karena uang bisa dicari tapi waktu tidak pernah kembali. Teman yang suka menghabiskan waktumu untuk hal sia-sia adalah pencuri terbesar dalam hidupmu. Dia tidak merampas dompetmu, tapi dia mencuri kesempatanmu untuk sukses, kesempatanmu untuk ibadah, kesempatanmu untuk lebih dekat kepada Allah. Pernahkah kamu punya teman yang setiap kali bersamanya, kamu merasa waktumu habis begitu saja? Obrolan panjang tanpa makna, tawa tanpa hikmah, nongkrong tanpa arah, dan ketika hari berakhir kamu sadar, kamu tidak mendapatkan apa-apa kecuali rasa lelah. Mereka bilang, santai aja, hidup jangan serius-serius amat. Padahal hidup ini sebentar. Dan setiap detik yang kamu buang bersama orang yang salah adalah detik yang tak akan pernah kembali. Pertanyaannya, berapa banyak waktumu yang sudah mereka ambil? Berapa banyak peluang yang hilang karena kamu terlalu sibuk melayani teman yang tak tahu arah? Nabi SAW juga bersabda, seseorang akan dibangkitkan bersama orang yang dicintainya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, teman yang selalu ada di sekitarmu bukan hanya menentukan jalanmu di dunia, tapi juga nasibmu di akhirat.
Jika setiap hari kamu habiskan dengan orang yang lalai, yang hidup tanpa tujuan, yang tak pernah membicarakan Allah, maka kelalaian itu akan menular kepadamu, dan perlahan-lahan kamu akan lupa arah. Teman seperti ini berbahaya karena mereka tidak tampak jahat. Mereka tidak menipu, tidak iri, tidak berbuat maksiat di depanmu. Tapi mereka menanamkan satu racun halus, kelalaian. Dan kelalaian itulah yang paling sering menutup pintu rezeki. Bagaimana tidak? Allah mencintai orang yang produktif, yang berzikir, yang berbuat manfaat. Lalu bagaimana mungkin keberkahan turun jika waktumu habis untuk hal yang sia-sia? Pernahkah kamu merasakan, setelah berkumpul dengan seseorang kamu jadi malas salat, malas belajar, malas bekerja, atau malas berdoa? Itu bukan kebetulan. Itu tanda-tanda bahwa kamu sedang duduk dengan orang yang menyedot keberkahan waktumu. Dan setiap kali kamu mengabaikannya, kamu sebenarnya sedang mengizinkan pencuri itu masuk dan mengosongkan hidupmu dari makna waktu adalah rezeki paling besar yang diberikan Allah. Dan teman yang salah bisa membuatmu bangkrut tanpa kamu sadar. Coba renungkan, berapa banyak ide baik yang kamu tunda karena ikut nongkrong? Berapa banyak sholat malam yang batal karena begadang tanpa arah? Berapa banyak peluang kerja atau bisnis yang lewat karena kamu memilih rebahan bersama orang yang tak punya visi? Dan yang paling penting, apakah kamu yakin kamu masih punya cukup waktu untuk memperbaikinya? Hidup ini bukan permainan, dan teman yang menjadikan waktumu mainan sedang menarikmu menjauh dari keberkahan. Allah menilai bukan seberapa panjang umurmu, tapi seberapa baik kamu menggunakan waktumu. Maka jangan biarkan siapapun, bahkan teman, membuatmu kehilangan hal yang paling berharga. Waktu yang Allah titipkan, teman bisa menjadi berkah atau menjadi bencana. Mereka bisa menjadi sebab turunnya rezeki, atau sebab tertutupnya pintu langit. Tapi pada akhirnya, kamu yang memilih. Apakah kamu akan terus dikelilingi oleh mereka yang menarikmu ke dunia, atau kamu mulai mencari mereka yang menuntunmu menuju surga? Pernahkah kamu merasa hidupmu mulai hambar? Ibadah terasa berat, doa terasa hampa, dan hati terasa kosong meski semuanya tampak baik-baik saja? Mungkin kamu tidak sadar, tapi bisa jadi ada seseorang di sekitarmu yang perlahan-lahan menjauhkanmu dari Allah. Awalnya dia hanya bercanda. Syalat nanti aja, santai dulu. Atau, udahlah jangan terlalu fanatik, kita hidup di zaman modern. Kedengarannya sepele bukan? Tapi dari satu kalimat itu lahirlah satu kebiasaan buruk. Menunda-nunda ketaatan. Dan setiap kali kamu menuruti, kamu kehilangan satu hal, rasa malu kepada Allah. Teman seperti ini tidak selalu tampak buruk. Kadang dia pintar, lucu, perhatian, bahkan membuatmu merasa nyaman. Tapi di balik semua itu ada satu hal yang mematikan. Dia membuatmu melupakan akhirat. Rasulullah SAW bersabda, seseorang tergantung agama temannya, maka lihatlah dengan siapa kalian berteman. Hadis riwayat Abu Dawud dan Tirmidzi. Bayangkan, kalau temanmu lalai maka kamu akan ikut lalai. Kalau dia malas beribadah, kamu pun perlahan terbiasa menunda-nunda. Kalau dia sering bergosip, maka lidahmu pun akan ikut terbiasa pada dosa. Tanpa sadar, kamu sedang menjadi cermin dari kelalaian orang lain. Dan yang paling menakutkan adalah, ketika kamu mulai mencintai kelalaian itu, kamu merasa bahagia tertawa bersamanya, meski obrolan kalian tidak pernah menyebut nama Allah. Kamu merasa nyaman bersamanya, meski setiap kali bersua kamu tak pernah ingat salat. Kamu merasa damai, meski hatimu pelan-pelan gelap tanpa nur. Itulah jebakan paling halus yang pernah dirancang oleh setan, membuat dosa terasa biasa. Pernahkah kamu bertanya-tanya, kenapa dulu kamu begitu semangat membaca Al-Quran, tapi kini kamu bahkan lupa di mana mushafmu berada? Kenapa dulu kamu mudah menangis saat mendengar ayat Allah, tapi kini hatimu terasa beku sekeras batu? Kenapa dulu kamu berdoa dengan penuh harap, tapi kini bahkan sujudmu terasa seperti rutinitas kosong? Mungkin karena kamu tak lagi dikelilingi oleh orang yang mengingatkanmu kepada Allah. Mungkin karena temanmu telah mengubah arah hatimu, perlahan, tapi pasti. Teman yang menjauhkanmu dari Allah bukan hanya penghalang rezeki, tapi juga penutup cahaya hati. Rezeki bukan hanya uang dan harta. Rezeki juga berupa iman, ketenangan, dan keberkahan hidup. Dan semua itu dimulai dari satu hal, kedekatan dengan Allah. Jika ada teman yang menghapus kedekatan itu, maka sesungguhnya dia sedang menghapus keberkahanmu. Rasulullah SAW pernah menggambarkan perbedaan dua jenis teman dengan sangat indah.
Perumpamaan teman yang baik dan teman yang buruk seperti penjual minyak wangi dan pandai besi. Penjual minyak wangi mungkin memberimu minyak, atau kau membeli darinya, atau setidaknya kau mencium bau harum darinya. Sedangkan pandai besi bisa membuat bajumu terbakar, atau kau mencium bau busuk darinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Teman baik akan meninggalkan wangi iman bahkan setelah dia pergi, sementara teman buruk akan meninggalkan bau dosa yang menempel di hatimu. Pernahkah kamu merasakan, setelah bertemu seseorang, ibadahmu justru berkurang? Setelah bersamanya, niatmu berubah, dari ingin berbuat baik menjadi ingin pamer, sombong, atau bahkan iri. Itu bukan kebetulan, itu tanda-tanda bahwa dia bukan pembawa berkah, dia adalah penghalang cahaya Allah dalam hidupmu. Dan bahayanya, teman seperti ini sering menutupi keburukannya dengan tawa. Kamu tertawa bersamanya, padahal setan sedang menari di antara kalian. Kamu merasa akrab padahal jarakmu dengan Allah semakin jauh. Kamu merasa diterima, padahal hatimu perlahan kosong dari keberkahan. Lalu, bagaimana caranya agar kita tahu siapa mereka? Coba perhatikan. Setelah bertemu seseorang, apakah kamu jadi lebih ingat Allah? Atau malah lupa? Apakah kamu merasa ringan untuk beribadah? Atau justru berat? Apakah hatimu jadi tenang atau malah gelisah tanpa sebab? Jika setelah bergaul kamu merasa semakin jauh dari Allah, maka sesungguhnya kamu sedang dekat dengan ujian besar. Teman sejati bukan yang membuatmu tertawa setiap saat, tapi yang membuatmu menangis saat lalai dari Allah. Bukan yang memujimu di depan banyak orang, tapi yang menegurmu saat kamu hampir tergelincir ke maksiat. Bukan yang mengajarkanmu mencari dunia, tapi yang menuntunmu menuju surga. Jadi sebelum hari-harimu dihabiskan oleh tawa kosong dan kesenangan semu, tanyakan pada dirimu, apakah teman-temanku hari ini menuntunku menuju Allah? Atau menjauhkan aku darinya? Apakah aku sedang dikelilingi oleh cahaya, atau oleh bayangan yang perlahan memadamkan imanku? Karena jika kamu salah memilih teman, maka kamu sedang menyerahkan hatimu kepada orang yang akan menuntunmu. Bukan menuju rezeki, tapi menuju jurang yang tak bisa kamu lihat, sampai terlambat. Hati-hati dengan siapa kamu tertawa. Hati-hati dengan siapa kamu berbagi waktu. Hati-hati dengan siapa kamu percaya. Sebab tidak semua yang membuatmu bahagia membawa keberkahan, dan tidak semua yang membuatmu nyaman menuntunmu ke surga. Kadang setan datang dalam bentuk seseorang yang kamu sebut teman, dan tanpa kamu sadari, dialah yang perlahan menutup pintu rezeki dan cahaya imanmu. Bangsa ini sedang diuji, bukan hanya dengan kemiskinan, bukan hanya dengan korupsi, bukan hanya dengan perang informasi, tapi dengan krisis moral dan pertemanan palsu. Kita hidup di zaman di mana kebaikan bisa ditertawakan dan dosa dianggap hiburan. Kita hidup di masa di mana seseorang bisa kehilangan arah, bukan karena musuh tapi karena teman dekatnya sendiri. Dan disinilah letak bahayanya, ketika sahabat berubah jadi racun, ketika tangan yang seharusnya menuntunmu, justru menyeretmu ke jurang kelalaian. Teman adalah cermin bangsa, bangsa yang rusak, dimulai dari lingkaran pertemanan yang rusak. Ketika anak muda lebih bangga punya teman pesta daripada teman masjid, ketika kebaikan diejek, dan kesenangan dunia dijadikan patokan pergaulan, saat itulah bangsa ini mulai kehilangan arah. Apakah kita sadar bahwa teman yang salah bukan hanya menutup rezekimu, tapi juga menutup masa depan bangsa ini? Sebab dari satu anak muda yang lalai, lahir generasi yang lemah. Dan dari generasi yang lemah lahirlah bangsa yang mudah dijajah, bukan oleh senjata, tapi oleh gaya hidup yang salah. Nabi SAW pernah berpesan, seseorang akan dibangkitkan bersama orang yang dicintainya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Artinya, nasibmu, dunia dan akhirat, bisa ditentukan oleh siapa yang kamu panggil teman. Dan bangsa ini pun demikian, ia akan dibangkitkan oleh jiwa-jiwa yang ada di dalamnya. Jika temanmu adalah penebar maksiat, maka keberkahan akan menjauh. Jika sahabatmu adalah penyebar kebaikan, maka negeri ini akan dipenuhi rahmat. Jadi berhati-hatilah, satu lingkaran pertemanan bisa menjadi sumber kehancuran moral seluruh masyarakat. Bayangkan, berapa banyak anak muda hari ini yang kehilangan masa depan, bukan karena tak punya kemampuan, tapi karena salah bergaul. Berapa banyak orang jujur yang akhirnya ikut korupsi, bukan karena niat awalnya jahat, tapi karena terbiasa dalam lingkaran orang yang salah. Teman yang buruk bukan hanya menutup pintu rezekimu, tapi juga menutup kesadaran moral bangsamu. Dia membuatmu sibuk mengejar kesenangan, lupa tanggung jawab. Dia menertawakan nilai-nilai luhur, menganggap iman itu kuno,
dan menyebut dosa sebagai gaya hidup. Inilah kengerian zaman modern, ketika setan tak lagi berwujud makhluk gaib, melainkan berwujud teman yang setiap hari duduk bersamamu, tersenyum, bercanda, tapi perlahan mengikis imanmu. Dan ketika imanmu memudar, rezekimu mulai seret, hatimu mulai gelap, dan hidupmu terasa hampa. Itulah tanda bahwa kamu telah jauh dari keberkahan Allah. Tapi jangan salah, kamu masih punya pilihan. Kamu masih bisa mengubah lingkaran hidupmu. Kamu bisa mulai hari ini. Memilih siapa yang boleh masuk dalam hidupmu. Dekatlah dengan orang yang menuntunmu kepada Allah, bukan yang menjerumuskanmu kepada kelalaian. Cari sahabat yang berani menegurmu saat salah, bukan yang menepuk pundakmu saat kamu berbuat dosa. Karena sesungguhnya, teman yang menegurmu karena Allah lebih berharga daripada 1000 teman yang hanya membuatmu tertawa di dunia, tapi menangis di akhirat. Dan bagi bangsa ini, jika kita ingin negeri yang berkah, maka setiap anak muda harus mulai memilih lingkarannya dengan bijak. Bangsa besar tak lahir dari pergaulan kosong, tapi dari persahabatan yang berlandaskan iman dan tanggung jawab. Bangsa ini tidak butuh banyak teman, tapi butuh teman yang benar. Teman yang siap berdiri tegak membela kebenaran, meski harus melawan arus dunia. Mungkin temanmu tidak akan membawamu ke neraka dengan tangan mereka, tapi dengan tawa mereka yang membuatmu lupa bertobat. Dan mungkin mereka tidak akan menghancurkan hidupmu dengan kejahatan, tapi dengan kebiasaan yang membuatmu jauh dari Allah. Maka, sebelum semuanya terlambat, pilihlah temanmu seperti kamu memilih jalan menuju surga, karena di akhirat nanti kamu akan dibangkitkan bersama mereka yang kamu cintai. Pernahkah kamu berpikir, berapa banyak teman yang sudah kamu temui dalam hidupmu? Berapa banyak yang datang, lalu pergi, dan berapa banyak yang tinggal, tapi perlahan membuatmu jauh dari Allah. Waktu terus berjalan, dunia tak menunggu siapapun, dan setiap hari, kita semakin dekat pada satu titik yang pasti, kematian. Pada saat itu, tak ada lagi tawa, tak ada lagi pesta, tak ada lagi teman yang bisa menolong, kecuali satu, teman yang mengingatkanmu kepada Allah. Ingatlah, Rasulullah bersabda, teman yang baik ibarat penjual minyak wangi, dan teman yang buruk seperti pandai besi. Teman baik akan memberimu keharuman, sementara teman buruk akan membakar bajumu, atau membuatmu mencium bau busuk darinya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka pilihlah siapa yang kamu biarkan berjalan bersamamu, karena di akhirat nanti, kamu akan dibangkitkan bersama orang yang kamu cintai di dunia. Apakah kamu ingin dibangkitkan bersama orang yang lalai, atau bersama mereka yang menuntunmu ke surga? Sahabat manisnya iman, hidup ini terlalu singkat untuk dihabiskan bersama orang yang menjauhkanmu dari Allah. Terlalu berharga untuk dibuang bersama mereka yang hanya membuatmu lupa arah. Mulailah sekarang, periksa siapa di sekitarmu. Apakah mereka menambah imanmu atau mengikisnya perlahan-lahan? Apakah mereka membuatmu ingat Allah? Atau membuatmu semakin buta terhadap kebenaran? Jika jawabanmu menakutkan, maka saatnya berdoa, ya Allah, jauhkan kami dari teman-teman yang menjerumuskan, lindungi hati kami dari mereka yang membawa dosa dalam senyum. Dekatkan kami dengan sahabat yang menuntun kami menuju surgamu. Jadikan pertemanan kami bukan karena dunia, tapi karena cinta kepadamu. Dan bagi kamu yang sedang mendengar ini sekarang, jika hatimu terasa bergetar, itu bukan kebetulan. Mungkin Allah sedang menegurmu dengan lembut, agar kamu berhenti sejenak, dan memperhatikan siapa yang berjalan bersamamu. Karena bisa jadi, rezekimu tertahan bukan karena usahamu kurang, tapi karena lingkunganmu salah. Bisa jadi hatimu gelap bukan karena kamu jahat, tapi karena kamu dikelilingi orang yang salah. Sahabat manisnya iman, kalau kamu merasa video ini membuka matamu, menyentuh hatimu, atau membuatmu berpikir ulang tentang siapa teman sejatimu, klik tombol subscribe sekarang juga. Bantu sebarkan pesan ini agar lebih banyak orang sadar bahwa tidak semua teman membawa berkah. Sebagian bisa menjadi jalan menuju kehancuran. Tulis di kolom komentar di bawah ini, ya Allah, karuniakan aku teman-teman yang menuntunku menuju surga. Biarkan itu menjadi doa kita bersama. Ingatlah, sahabatku, rezeki datang bukan hanya dari kerja keras tapi dari hati yang bersih dan lingkungan yang baik. Teman yang salah bisa menutup langitmu, tapi teman yang benar bisa membuka pintu surga untukmu. Jadi berhati-hatilah, karena kadang yang paling sering menepuk bahumu di dunia
adalah yang pertama kali menyeretmu ke neraka. Semoga Allah menjaga kita semua, menjauhkan kita dari teman yang membawa sial, dan menggantinya dengan sahabat yang menguatkan iman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap bersama kami di channel Manisnya Iman, karena iman adalah rasa yang paling manis dan teman sejati adalah yang menuntunmu menuju Allah.